Pergi. Ayah, tolong aku, ayah. Ayah. Ayah, tolong aku, ayah. Ayah, Yuan Bao akan bekerja lebih keras nanti. Jangan biarkan Ibu Tiri membuang Yuan Bao. Yuan Bao takut. Bagaimana kalau tidak usah saja? Cao Gengseng, jangan buang-buang waktu. Cepat bantu aku. Cepat. Anak yang mengutuk ibunya sampai mati ini. Apa kamu masih tidak tega? Cepat. Ngapain diam saja seperti patung? Cepat. Ayah, Yuan Bao akan bekerja lebih keras nanti. Jangan biarkan ibu membuang Yuan Bao. Ya, Yuan Bao takut. Yuan Bao, duduk dulu ya, duduk. Yuan Bao, jangan salahkan ayah ya. Di rumah sudah tidak ada makanan lagi untukmu. Kamu, carilah keluarga yang baik ya. Yuan Bao, Pergi. Kamu mau apa? Yuan Bao, jangan takut. Semuanya akan baik-baik saja. Ayah dan ibu tidak menginginkanku lagi. Yuan Bao baru 5 tahun. Kalian membuangnya di sini. Bagaimana dia bisa hidup? Kamu itu ngomong doang gampang. Kalau kamu suka sekali memelihara, ambil saja dia. Ya, aku akan memeliharanya. Yuan Bao, jangan takut. Mulai sekarang, aku akan jadi ibumu. Ayo, Hei, berani-beraninya kamu memelihara anak ini. Aku tunggu saja keluargamu sial. Yuan Bao, pasti lapar, ya? Ibu akan masakkan untukmu. Biar kamu coba masakan ibu. Bukankah itu anak perempuan keluarga Zhao? Kenapa dia ada di rumah kita? Aku ingin mengadopsi Yuan Bao. Kakak gila, ya? Keluarga kita masih berutang pada komuna. 500 kati gandum belum dibayar. Kenapa kamu malah membawa mulut lain ke rumah? Kakak, di rumah cuma aku satu-satunya pekerja keras. Sekarang aku masih pincang. Kamu, apa yang kamu pikirkan sih? Kakak, keluarga kita sekarang saja makan sayuran liar dicampur dedak gandum. Bahkan roti jagung pun tidak mampu beli. Kenapa kamu malah membawa orang pulang? Betul, dia itu anak kecil. Cepat buang dia. Jangan sampai dia membawa sial untuk anakku. Nenek, Yuan Bao bisa bekerja. Yuan Bao bukan anak kecil. Tolong jangan usir Yuan Bao. Ibu, apa ibu tega melihat Yuan Bao mati kelaparan? Boleh saja mengadopsi. Tapi jatah makannya, kamu urus sendiri. Tenang saja, ibu. Yuan Bao, cepat makan. Ibu. Ibu lebih baik padaku daripada ayah kandungku. Aku tidak bisa membiarkan ibu kelaparan. Wah, kota besar ini indah sekali. Presdirgu, selamat datang. Silakan lewat sini.
Semua bahan makanan ini alami dan organik. Tentu saja, bahan makanan kami adalah yang terbaik di dunia. Para pengusaha besar itu selalu memuji restoran kami. Mereka semua pelanggan tetap kami. Presidir Gu sangat sensitif terhadap residu pestisida. Jangan bicara soal makan. Menyentuhnya saja tidak boleh. Semua ini sudah Anda periksa? Anda tenang saja. Kami sudah memeriksa semuanya sesuai standar tertinggi di dunia. Dijamin tidak ada residu sama sekali. Presidir Gu, tolong bertahan sebentar. Ini yang kamu bilang bebas pestisida? Presidir Gu, ini salah paham. Pasti salah paham. Kami selalu memeriksa dengan standar tertinggi. Kok salah paham? Membuat Presidir Gu makan bahan makanan seperti ini, kamu masih berani bilang salah paham? Kurasa kamu, manajer restoran ini, tidak perlu bekerja lagi. Pulang saja beri makan babi. Seret dia keluar. Presidir Gu, dengar penjelasanku, Presidir Gu. Paman, mau beli sayurku tidak? Sayur Yuan Bao bersih, loh. Presidir Gu, cepat lepaskan. Pengemis kecil dari mana ini? Presidir Gu, hati-hati alergi. Presidir Gu, Anda tidak alergi ya? Luar biasa. Sayuran ini semua luar biasa. Anak kecil, kamu punya berapa? Aku beli semuanya. Aneh, kenapa paman ini memberiku setumpuk kertas merah? Tidak mau, aku tidak mau ini. Lalu kamu mau apa? Aku mau beras. Yuan Bao tidak mau ibu kelaparan. Sekarang masih ada keluarga yang tidak bisa makan kenyang. Ambil saja. Aneh, kok tidak penuh-penuh ya? Paman ini agak bodoh ya? Sudah ambil sebanyak ini, kok belum berhenti juga? Paman baik sekali. Terima kasih. Aku pulang dulu ya. Itu. Boleh aku coba sedikit? Presidir Gu, asal-usul makanan ini tidak jelas. Bagaimana kalau alergi? Tidak apa-apa. Enak sekali. Siapa yang membuat ini? Ibuku. Ibu Mu di mana? Asal kau bawa dia kemari. Berapapun uang yang kau mau, berapapun beras yang kau mau, akan kuberi. Paman jahat, sudah makan kueku, masih mau mengganggu ibuku. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Mana dia? Presidir Gu, dia kabur. Tidak berguna. Aku tidak peduli bagaimana caramu. Dalam 3 hari, aku mau informasi anak ini dan ibunya. Semua datanya. Baik. Pulang. Ibu, sudah baikan. Bu? Ibu, minum bubur nasi ini ya. Pelan-pelan. Yuan Bao sudah ketemu? Anak itu kabur sendiri, bagus dong. Ngapain dicari? Diam kamu.
Ini semua salahku. Terlalu pelit. Sampai anak itu terpaksa ke gunung. Mencari sayuran liar untuk dijual. Ibu, jangan begitu. Aku akan cari Yuan Bao sekarang. Aku ikut. Pelan-pelan. Ibu, kamu. Oh, ini kan nenek Gui Hua. Kok kelihatan sakit-sakitan begitu? Sudah kubilang, anak itu pembawa sial. Baru datang ke rumahmu. Kamu langsung sakit kan? Jaga bicaramu. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Lihat, kamu langsung panik. Dia sudah kabur berhari-hari. Di hutan belantara begitu. Siapa tahu, sudah dimakan binatang buas. Bagaimana ini? Jangan-jangan benar lagi. Ibu, aku pulang. Yuan Bao. Bagaimana? Apa ada yang terluka? Yuan Bao, kamu membuat nenek takut setengah mati. Akhirnya pulang juga. Nenek, Yuan Bao tidak akan lari-lari lagi. Dasar biang kerok, panjang umur sekali. Cepat masak sana. Masak yang banyak. Untuk mengisi perut Yuan Bao. Masak yang banyak? Keluargamu bahkan tidak punya setengah mangkuk beras. Sok-sokan jadi tuan tanah kaya. Yuan Bao duduk manis ya. Ibu akan masakkan untukmu. Oke. Ibu, kenapa ibu ingkar janji? Bukankah sudah disepakati jatah makan Yuan Bao? Kakak yang tanggung sendiri? Kalau dia makan lebih, bagaimana dengan kita? Anak kecil bisa makan berapa banyak sih? Tidak bisa begitu. Kalau dia makan 1 suap lebih, anak di perutku akan makan 1 suap kurang. Anak perempuan yang bahkan tidak diinginkan ayah kandungnya. Kakak malah memungutnya seperti harta karun. Lagi pula, yang di perutku ini cucu kandung ibu. Bagaimana ibu bisa memihak orang luar? Nanti cucu kandungmu lahirnya sakit-sakitan. Jangan sampai kamu menyesal loh. Ibu, kakak ipar kedua benar. Kembalikan saja Yuan Bao. Meskipun keluarga kita kekurangan makanan, kita tidak bisa membiarkan nyawa seseorang begitu saja. Jiain, jual saja gelang ini. Ibu, ini kan gelang warisan keluarga ibu. Jangan dijual. Nenek tidak perlu jual gelang. Yuan Bao bisa mengurusnya. Kamu bisa mengurusnya? Suruh Yuan Bao mengisi ini sampai penuh. Astaga, banyak sekali makanan ini. Yuan Bao, Dari mana kamu dapat semua ini? Aku tukar sayuran liar dengan paman jahat. Yuan Bao, sayuran liar bisa ditukar dengan makanan sebanyak ini? Jangan-jangan kamu mencurinya? Tidak mungkin, Coba lihat. Daging sebagus ini. Jangan bilang di komune kita. Bahkan di kota kecil pun. Ini barang langka. Semua ini cukup untuk kita makan sepuasnya. Selama sebulan. Jangan bahas dulu dari mana barang-barang ini. Keranjang kecil Yuan Bao. Kok bisa muat banyak barang begitu? Ini tidak masuk akal. mungkinkah Yuan Bao adalah bintang keberuntungan? Kalian, tutup mulut kalian rapat-rapat ya. Masalah ini, jangan sampai orang luar tahu. Cepat beres-beres. Tunggu, makan malam hari ini. Kita makan sepuasnya. Asyik. Aku akan masak sekarang. Telur orak-arik. Aduh, istriku. Dari mana dapat telur ini? Telur liar yang ditemukan anakmu. Kalau anak itu masih ada, kita tidak akan bisa makan. Telur liar ini, sudah kubilang suruh dia pergi. Kamu masih tidak tega. Istriku benar. Anakku, makan yang banyak. Ini barang bagus. Aku tidak mau makan telur. Aku mau makan daging. Ya ampun, cucuku sayang. Zaman sekarang mana bisa makan daging? Tetangga kita, keluarga Chen, bahkan tidak bisa makan bola-bola sayur liar. Kita sudah punya telur orak-arik ini. Sudah sangat bersyukur. Ayo, cepat makan, dong. Ayo, ayo, ayo. Aku umumkan, pestanya dimulai. Aku umumkan, pestanya dimulai. Bibi, makan ini.
Kamu kan lagi hamil adik bayi. Ini pertama kalinya aku makan. Paha ayam sebesar ini. Enak. Yuan Bao kita ini bukan anak kecil biasa. Dia pembawa keberuntungan. Sekarang, semua setuju kan Yuan Bao tinggal di sini? Setuju. Kalau begitu, aku mau masak tumis daging asap lagi. Ayo makan. Ibu, bau apa ini? Enak sekali. Ini bau telur orak-arik. Pasti enak. Bukan. Bukan bau telur. Ini daging. Bau ini sepertinya dari rumah keluarga Chen. Ah, mana mungkin. Keluarga Chen itu berutang lebih dari 500 kati gandum ke komune. Makan roti jagung saja tidak mampu. Ini bau daging. Aku mau makan daging. Ayo kita lihat. Keluarga Chen. Hu Cui Fan, mau apa kamu kesini? Gawat. Cepat sembunyikan. Kalau sampai Hu Tuifen tahu, bisa gawat nanti. Kok kalian punya daging asap? Aku saja tidak punya. Sisa akhir tahun. Ini mau dimasak buat Yuan Bao biar sehat. Anak itu, dia tidak pantas. Masukkan ke keranjang kecilku. Tidak ada yang akan tahu. Keranjang kecilku mana? Sial, lupa di halaman. Aduh, cepat sembunyikan, cepat ambil. Kalian cuma punya sedikit daging asap, tapi kalian rela memberikannya pada dia? Bohongin siapa kamu? Aku tahu, kalian pasti menyembunyikan makanan. Menyembunyikan makanan itu kejahatan berat. Kalau sampai komune tahu, bukan cuma hasil panen dan tanah kalian disita. Kalian juga akan dikirim untuk kerja paksa. Tidak ada. Kalau kami punya sisa makanan, pasti akan kami serahkan. Tidak ada atau tidak. Itu kami yang putuskan. Kalian mau apa? Cepat keluar. Keluar dari sini. Kenapa kamu tegang begitu? Merasa bersalah ya? Minggir. Jangan ke sana. Lepaskan aku. Ah, Ibu tidak punya apa-apa. Mana mungkin? Tadi aku jelas-jelas mencium bau daging. Mana mungkin tidak ada apa-apa? sudah kubilang tidak ada. Cepat keluar dari rumahku. Kami tidak menyambutmu di sini. Pergi sana. Kenapa kamu tegang begitu? Jangan-jangan ada yang kamu sembunyikan ya? Apa maksudmu merasa bersalah? Kami tidak tahu kamu bicara apa. Dasar gadis sialan. Kamu bilang kemana perginya semua makanan itu? Sakit, lepaskan. Ibu Chen, Yuan Bao kesakitan. Lepaskan dia. Hu Cui Fan, kalau ada apa-apa, hadapi aku. Kenapa kamu melampiaskan amarahmu pada anak kecil? Dasar gadis sialan. Aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Tapi kamu malah jadi anak tidak tahu berterima kasih ya? Kamu malah membela orang lain. Akan kubunuh kau. Anak tidak tahu berterima kasih. Ibu, aku menemukannya. Kalau bukan beras, ini apa lagi? Kalian berani-beraninya menimbun beras. Kalian tamat sudah. Seret mereka semua untuk kerja paksa. Jangan sentuh. Pergi sana. Pergi. Ini Yuan Bao yang membawanya pulang. Kenapa kau mau mengambilnya? Apa? Berasnya dia? Kau pikir dia itu anugerah dari langit seperti anakku? Telur bisa dipungut sembarangan? Beras ini akan kuambil hari ini. Aku bintang keberuntungan yang memungut telur. Kau anak kecil pemungut sampah. Pantas saja ibumu tidak menginginkanmu. Bleh. Ibu Chen menyelamatkan nyawaku. Dia memberiku bakpao sayur. Dia baru ibuku. Kalian orang jahat. Kembalikan berasnya pada Yuan Bao. Kembalikan pada Yuan Bao. Dasar kacang lupa kulitnya. Aku membesarkanmu 5 tahun.
Tidak sebanding dengan mereka berdua yang merawatmu sehari, ya kan? Yuan Bao, sakit? Tidak sakit, Ibu. Hu Chuifen, aku peringatkan kau. Jika kau berani memukul Yuan Bao lagi, aku akan melawanmu sampai mati. Kau berani memukulku. Aku akan melawanmu sampai mati. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Nenek Gui Hua. Keluarga Zhao melaporkan kalian karena punya beras tapi tidak mengembalikan. Aduh, Pak Ketua. Akhirnya Anda datang juga. Keluarga Chen ini menyembunyikan beras. Makan enak sendiri, tidak bilang-bilang. Dia bahkan memukulku. Lihat ini. Anda harus membantuku. Saudari Chuifen, aku akan membantumu. Nenek Gui Hua punya beras tapi tidak mengembalikan. Itu bisa dilaporkan ke polisi. Untuk kerja paksa. Anda sudah setua ini. Kenapa bisa sebodoh ini? Pak Ketua, kami tidak punya. Tidak punya? Lalu ini apa? Bukti sudah jelas. Nenek Gui Hua. Aku tanya sekali lagi. Beras ini dari mana? Beras ini aku tukar dengan sayuran liar. Dari Paman Gu. Sayuran liar bisa ditukar beras? Bohongin siapa kamu? Aku tidak bohong. Ini memang ditukar dengan beras. Jadi, orang kota itu bodoh semua, ya? Tukar sayuran liar ini dengan gandum dan daging. Lagi pula, kalau keluarga Chen punya gandum, mereka harus menyerahkannya ke komune. Semua setuju, kan? Menurutku sih, benar. Tanaman di ladang mati semua. Semua orang tidak punya gandum untuk dimakan. Keluarganya masih bisa makan sendiri? Betul, Pak Ketua. Ini. Anda harus menghukum keluarga Chen. Nanti semua orang meniru mereka. Punya gandum tapi tidak dikembalikan. Bagaimana kita bisa hidup? Punya gandum tapi tidak dikembalikan? Aku tidak bisa melindungi kalian sekeluarga. Dan mereka semua adalah penjahat. Harus dihukum berat. Hari ini seret mereka ke kandang sapi. Besok kirim mereka untuk kerja paksa. Kalian mau apa? Lepaskan dia. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kakek Ketua, gandum itu aku yang bawa pulang. Kalau mau tangkap aku saja. Ibu dan nenek tidak bersalah. Nenek tidak sehat. Paman kedua kakinya terluka. Yuan Bao, Bibi kedua sedang hamil. Serat mereka untuk kerja paksa. Bisa mati orang. Yuan Bao bersujud pada kalian. Tolong, Paman dan Bibi sekalian. Yuan Bao akhirnya punya rumah. Tolong lepaskan kami. Bagaimana kalau sudah? Sudah. Sudah apanya? Ketua tim, kamu ini melindungi keluarga Chen. Kakek, aku akan mencari sayuran liar. Untuk ditukar dengan banyak sekali makanan untuk semua orang. Jangan tangkap ibu dan yang lainnya, ya? Begini saja. Kalian serahkan 500 kati makanan. Komune tidak akan menghukum keluarga kalian. Dan akan memberi kalian piagam penghargaan. Bukan begitu. Mereka itu penjahat. Tidak dihukum berat saja sudah bagus. Kenapa malah diberi piagam penghargaan? Kita semua orang satu desa. Kamu ini mau membuat keluarga Chen mati kelaparan, ya? Kalau keluargamu bisa menyerahkan makanan, aku juga akan memberimu piagam penghargaan. Menurutku, 500 kati makanan itu terlalu sedikit. Keluarga mereka setidaknya harus menyerahkan 1000 kati. Apa? 1000 kati? komune saja tidak punya cadangan makanan sebanyak itu. Hu Chuifen, kamu sengaja, ya? Memang aku sengaja. Gimana, kalau 3 hari lagi, keluargamu tidak bisa mengeluarkan 1000 kati gandum, tanah kalian akan disita. Kalian sekeluarga akan digantung papan, kerja paksa, atau kalian minggat dari desa Qingquan. Betul, minggat dari desa Qingquan. Nenek Gui Hua. Lihat. Masalah ini. Baik. Aku setuju. Sekarang gawat. Ratusan kati gandum hilang, belum lagi. Kita berutang 1000 kati pada komune. Ibu, itu 1000 kati gandum loh. Sekarang di mana-mana kelaparan. Punya kupon pun tidak bisa tukar gandum. Mana mungkin bisa terkumpul dalam 3 hari? Hu Chuifen sudah mengancam kita. Kalau kita tidak menyerahkan gandum, kita akan dicemooh warga dan diusir dari desa. Selesai. Kita akan mati kelaparan. Ibu, jangan takut. Kita akan mencari sayuran liar bersama.
lalu menjualnya ke paman-paman di kota. Pasti bisa ditukar dengan gandum. Mana cukup hanya dengan cairan nutrisi, makanlah sedikit. Aku lapar sekali, tapi tidak bisa makan apa-apa. Masa sih saya, Presdir Gu yang terhormat ini, akhirnya harus mati kelaparan karena anoreksia? Enak banget. Pengen makan. Pengen banget makan. Apa? Kangen dia? Anakku, kamu naksir. Putri siapa? Kena penyakit rindu ya? Istriku? Kalau dia bisa suka sama seorang gadis, aku pasti bangun sambil tertawa dalam mimpi. Selama ini, dia sudah dijodohkan dengan banyak wanita terkemuka. Dia suka yang mana? Anakku, Apa kamu suka? Bilang aja terus terang. MA. Orientasi seksualku normal. Kalau begitu, makanlah sedikit. Keluarga Gu hanya punya satu keturunan selama 9 generasi. Kalau kamu mati kelaparan, Bagaimana kita? bisa mempertanggungjawabkannya pada leluhur. Bakpao sayur liar. Bakpao. Apa anak itu sudah ditemukan? Presdir Gu. Belum. Bakpao sayur liar apa? Su. Ada apa ini? Tidak berguna. Cepat cari. Kerahkan semua orang. Cari di seluruh kota. Bahkan jika harus membalikkan kota Jiangcheng, kita harus menemukan orang itu. Paman, sayuran liar segar. Lihatlah. Tidak. Siapa yang masih makan sayuran liar sekarang? Bibi. Sayuran liar yang baru kupetik pagi ini. Lihatlah. Sayuran liar jelek ini, gratis pun aku tidak mau. Paman yang waktu itu, jelas-jelas sangat menyukainya. Kenapa sekarang tidak ada yang mau? Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tuan muda, orangnya sudah ditemukan. Lepaskan aku. Kamu mau apa? Aku tidak punya uang sepeser pun. Lepaskan aku. Aku tidak punya uang sepeser pun. Bakpao sayuran liar yang kurindukan. Akhirnya kutemukan. Ini bekal yang ibu berikan padaku. Paman jahat, kembalikan padaku. Nah, Apa ini sangat enak? Ayah, ibu, ini makanan ternak di dunia. Kalau tidak percaya, coba saja. Ini. bukankah ini hanya bakpao sayuran liar? Dulu sekali, waktu di desa, aku sampai muntah-muntah makannya. Aku sih tidak makan yang seperti ini. Makanan kasar. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Ini makanan yang ibu tinggalkan untukku. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Enak sekali. Kembalikan padaku. Ada lagi. Kenapa aku seperti Jubajia yang makan buah ginseng belum sempat merasakan rasanya? Sudah habis saja. Tidak ada satupun. Jangan dicari lagi. Lihat, anak ini sampai ketakutan. Kakek dan nenek bukan orang jahat. Hanya saja, bola-bola sayuranmu terlalu enak. Tapi kalian semua sudah menghabiskan makananku. Nanti, Yuan Bao akan kelaparan. Yuan Bao marah. Marah yang tidak bisa dibujuk. Jangan marah, jangan marah. Kakek dan nenek akan menggantinya untukmu. Asisten Su. Wah! Wah! Aku tidak mau barang-barang tidak berguna ini. Salah satu barang di sini saja. Bernilai puluhan juta. Kamu tidak mau semua ini? Kalau tidak bisa dimakan, apa gunanya? Paman, mau sayur? Yuan Bao masih mau menukar dengan beras. Anak ini lucu sekali. Lagi pula, Yunhai juga tidak mau menikah. Suamiku, bagaimana kalau kita adopsi saja Yuan Bao? Jadi cucu kita?
Mereka tidak mau menculikku, kan? Tidak perlu, aku punya ibu. Kamu punya ibu, lalu kenapa pakaianmu begitu lusuh? Ibu kandungku meninggal duluan. Ibu tiri membuangku. Ibu Chen yang mengadopsiku, memberiku makan. Dia ibuku. Aku ingin menjual lebih banyak sayur, menghasilkan lebih banyak uang, agar dia juga bisa makan kenyang dan berpakaian hangat. Lalu, ibumu punya anak sendiri? Ibu belum menikah. Ibu angkatmu belum menikah? Kalau begitu, pas sekali dengan Yun Hai. Yuan Bao, kapan kamu akan membawa ibumu kemari? Biar aku lihat juga. Ibu, jangan sembarangan menjodohkan. Kenapa sembarangan menjodohkan? Ibu sudah berpengalaman, mengerti segalanya. Untuk merebut hati seorang pria, harus tangkap hatinya lewat perutnya dulu. Betul. Perutmu sudah ditangkapnya. Mungkin nanti, hatimu juga akan jadi miliknya. Om Gu tinggi dan tampan, punya banyak makanan. Cocok sekali dengan ibu loh. Om Yun Hai, jadilah ayahku. Kenapa? Yuan Bao kan lucu sekali. Kamu tidak mau punya anak perempuan seperti dia? Ibu terlalu cepat mengambil keputusan. Aku tidak peduli. Aku mau Yuan Bao jadi cucuku. Ibu, yang penting ibu senang. Dasar anak nakal. Kamu senang kan? Yuan Bao memang berjodoh dengan keluarga kita. Yuan Bao, sini. Nenek akan memotretmu. Nanti tunjukkan ke ibu, ya? Oke, Yuan Bao. Yuan Bao belum pernah difoto sebelumnya. Yuan Bao. Lihat ke sana. Tiga, 2, 1. Keju. Cui Fen, kamu. Aduh. Ini. Cui Fen. Dari mana ginseng gunung ini? Ini setidaknya bisa ditukar dengan 20 kati gandum dan 1 kati arak. Ini digali oleh putra kita. Aduh, nak, kamu hebat sekali. Sudah kubilang. Putra kita ini, dia itu pembawa keberuntungan. Apa sih yang tidak bisa dia gali? Cuma si pembawa sial itu. Bisanya cuma menggali sayuran liar. Ibu, aku sudah menukar gandumnya. Ibu, aku sudah menukar gandumnya. Yuan Bao. Sini, ibu bantu. Lihatlah. Banyak sekali gandumnya. Ini lebih dari 1000 kati, kan? Lihat, ada beras, ada minyak, ada juga ayam. Semua ini cukup untuk keluarga kita. Makan setahun. Betul. Aduh, ini ada gula juga. Aduh, ini barang langka. Loh, bahkan pakai kupon pun tidak bisa dibeli. Sepertinya Yuan Bao memang pembawa keberuntungan besar di desa kita. Tentu saja. Betul. Pak Ketua, semua ini sudah cukup, kan? Cukup. Pasti cukup. Hei, semuanya. Ayo, bantu-bantu. Dong. Ayo. Keluarga Chen sudah melunasi utang berasnya. Bahkan menyumbangkan 1000 kati beras. Saya umumkan, keluarga Chen adalah satu-satunya keluarga teladan penghasil beras di desa Qingquan kita. Hore! Nenek Guihua, ini piagam penghargaannya. Tolong diterima baik-baik. Mari kita beri tepuk tangan meriah. Tidak mungkin. Ginseng liar kami ini. Paling-paling cuma bisa ditukar beberapa puluh kati beras. Anak kecil ini menukar sayuran liar. Bisa dapat 1000 kati beras? Beras ini pasti dia curi. Kamu bohong. Aku memang menukarnya dengan sayuran liar. Lalu bagaimana kamu membuktikan kalau beras ini bukan hasil curianmu? Hah? Tidak bisa menunjukkan bukti, kan? Aku akan melaporkan kalian sekarang juga. Kalian semua tunggu saja di penjara. Bukti? Oh iya, kenapa aku bisa lupa buktinya? Pakaian yang dia pakai ini, wah, lebih bagus dari yang dipakai pemeran utama pria di film Lu Shenlian itu. Jangan-jangan dia ini pejabat besar?
Yuan Bao, ya? Kali ini kamu bertemu orang penting. Beras sebanyak itu. Bagaimana mungkin dia, anak kecil 5 tahun, bisa membawanya pulang? Mungkinkah rahasia ada di keranjang ini? Hu Chuifen, kamu pencuri ya? Keranjang Yuan Bao ini. Mau kamu apakan? Minggir. Apaan keranjangmu? Ini jelas-jelas keranjangku. Hei, kamu bilang keranjang ini milikmu? Kalau begitu, panggil dia. Apa dia akan menyahutimu? Apa sih yang kamu omongin? Ini keranjangku. Tadi aku masih memakainya kok. Di bawah keranjang kami, ada nama Yuan Bao tertempel. Lihat, semuanya. Benar-benar ada tulisan Yuan Bao. Tertulis jelas kok. Saking miskinnya, di bawah keranjang masih ditempel nama. Ini Yuan Bao. Dulu mengambilnya dari rumah kami, mengembalikannya padaku. Bukankah itu sudah sewajarnya? Kamu ngomong senaknya ya. Siapa yang tidak tahu Yuan Bao? Saat datang ke rumah kami, selain baju lusuh itu, kamu bahkan tidak membawa selembar tisu pun untuknya. Berikan padaku. Bawa kemari. Hu Chuifen. Coba saja kalau kamu berani bikin ulah lagi. Aduh. Semuanya. Cepat lihat ini. Cepat lihat. Keluarga Chen ini menindas orang. Ketua tim ini. Lebih pilih kasih lagi. Pilih kasihnya keterlaluan. Aduh. Keranjang ini jelas-jelas milik Yuan Bao. Hei, kamu, sudah mencuri, malah tidak mengaku. Malah bikin ulah dan berguling-guling. Apa urusanmu? Aku tidak peduli. Keranjang ini milik keluarga kita. Hu Chuifen. Keranjang ini milik Yuan Bao. Mau kamu berguling-guling sampai tanahnya rusak pun, tidak ada gunanya. Semuanya, ayo bubar saja. Ayo, bubar, bubar, bubar. Jangan pergi. Hei. Bisa makan kenyang itu enak sekali ya. Utang beras keluarga kita ke komune sudah lunas. Tapi nanti, bagaimana ya? Tukar saja dengan sayuran ke paman di kota. Dia suka sekali loh. Panen belakangan ini tidak bagus. Jangan bicara soal beras. Kebun sayur saja hampir gagal panen. Mau tukar pakai apa? Nenek jangan khawatir. Aku akan cari cara. Ayo, periksa barangnya. Bagaimana? Sangat bagus. Kali ini kamu mau apa? Rumah kami sudah setengah bulan tidak hujan. Sayuran sudah mau mati kekeringan. Paman punya cara apa? Ini gampang. Asisten Su, siapkan peralatan penyiraman air untuk Yuan Bao. Baik, Presdir. Yuan Bao. Ibumu sudah melihat foto Paman Gu, kan? Dia bilang, Paman Gu tinggi dan tampan. Sini. Pakai ini, ya. Ambil foto ibumu. Tunjukkan pada kami, mau? Dengan semua ini, ibu dan nenek tidak perlu takut kekurangan air lagi. Bagaimana ini? Panennya tidak bagus. Bibit di ladang kita sudah mati semua. Seandainya ada sumur, mungkin ada air. Tapi, peralatan pengebor sumur itu mahal. Tidak mungkin bisa didapatkan. Ibu, ada air. Apaan ini? Cuni, kamu kan anak SMA. Pengetahuanmu luas. Ini benda apa sih? Aku juga belum pernah lihat. Semuanya, lihatlah. Astaga, kok bisa hujan begini? Bagus sekali. Akhirnya ada air. Yuan Bao, ini apa? Kok hebat sekali? Ini adalah yang paling canggih. Alat penyiram otomatis. Aku tukar dengan Paman Gu. Nanti menyiram tidak perlu repot lagi. Presdir Gu memang hebat ya. Benda semahal ini bisa dia dapatkan. Iya dong. Ini bahkan tidak ada di kota. Yuan Bao. Hubunganmu kuat sekali. Yuan Bao. Yuan Bao, untung ada kamu. Kalau tidak, keluarga kami tahun ini harus makan kulit pohon. Ibu, Ini. kok sudah disiram? Sayurannya masih layu? Tanah ini sudah terlalu lama kering. Tidak ada nutrisi lagi di tanahnya. Cuma disiram air saja. Tidak cukup juga.
Aku dengar, pupuk bisa menyuburkan tanah. Tapi barang itu terlalu mahal. Semuanya impor loh. Sama sekali tidak bisa dibeli. Pupuk? Yuan Bao, kamu lagi apa sih? Ini apa? Ibu, ini dia? Ladang kita terselamatkan. Cepat, taburkan pupuk ini ke tanah. Yuan Bao, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kita. Cepat taburkan. Tahun ini pasti akan jadi tahun panen yang melimpah. Bagus sekali. Akhirnya tidak perlu kelaparan lagi. Betul. Bagaimana bisa keluarga kalian punya mesin penyiram air dan juga pupuk? Aku tukar dengan sayuran liar lo. Kalau tukar sayuran liar dengan makanan, aku percaya. Sekarang kamu malah bikin hujan seperti Raja Naga. Jangan-jangan kamu bukan tukar sayuran liar, tapi tukar dengan dewa kekayaannya? Aku jadi tahu sekarang. Pasti kamu orangnya, gatal, tidak bisa diam, menggoda Pak Ketua. Dasar tidak tahu malu. Kamu menuduh sembarangan. Apa yang kamu teriakan itu akan kubuat mulutmu robek. Kenapa pakai air dari rumahku? Ini kan barang komune. Kenapa aku tidak boleh pakai? Aku tidak hanya akan pakai air dari rumahmu. Aku juga akan ambil pupuk. Kenapa kamu merampok terang-terangan? Memang aku merampok. Kenapa? Coba lihat siapa yang berani bergerak. Akan kubelah dia. Lepaskan barang kami. Senter itu barang langka. Dasar gadis sialan. Sini berikan. Astaga. Dia tidak mati kan? Tidak apa-apa. Paman Gu bilang, tongkat listrik kejut ini tidak akan membunuh orang. Ada pembunuhan. Ada pembunuhan. Keluarga Chen Tua membunuh orang. Ada apa? Cepat kemari. Aduh, Pak Ketua. Keluarga Chen Tua punya air, tapi tidak mau kasih kita pakai. Lalu bagaimana ini? Ini punya mereka sendiri. Mereka mau kasih siapa? Ya terserah mereka. Oh, tidak bisa begitu. Keluarga Chen itu, dari desa Kingkuan kita. Barang ini harusnya dipakai, bersama-sama. Ini tidak pantas, kan? Kalian semua bodoh. Kalau semua tanaman mati kekeringan, mau makan apa kalian? Keluarga Chen punya makanan. Mereka tidak akan peduli kalian mati atau hidup. Kami tidak akan seperti kamu, seegois itu. Aku punya cara sendiri, agar semua orang bisa makan. Ibu, hari ini kita tunjukkan ke semua orang. Bagus. Ini semua sayuran, ya? Orang kota ini, apa mereka suka makan? Kakek, coba saja, nanti kakek tahu sendiri. Di esensin ini, kok enak banget, ya? Lebih harum dari daging. Terong goreng isi ini. Teksturnya renyah di luar, lembut di dalam. Menurutku, ya, di kota ini, koki toko BUMN pun tidak bisa membuat rasa seperti ini. Beneran nggak sih? Coba. Sini. Enak banget. Sekarang kalian semua percaya aku, kan? Biaya sayuran murah. Enak banget. Orang kota pasti suka. Aku akan menjualnya ke kota, biar semua bisa dapat uang. Bagus banget. Nona Yuan Bao, tunggu sebentar. Aku akan panggil Presdir Gu sekarang. Yuan Bao kecil, kenapa kemari? Paman Gu, Yuan Bao mau bicara bisnis besar. Sama Paman. Bisnis besar apa?
Ini masakan baru ibu. Paman Gu, coba deh. Paman Gu, aku mau beli semua sayuran di desa. Biar ibu masak semuanya, lalu jual ke paman, mau? Yuan Bao, ide kamu bagus juga ya. Tapi pamanku, nggak bisa makan sebanyak ini. Oh, gitu ya? Kalau gitu, paman Gu bisa bantu aku. Jual ke orang lain gak? Ini. Yun Hai, menurutku boleh saja. Sekarang sisa pestisida di sayuran sudah hampir lengkap, seperti tabel periodik. Sayuran Yuan Bao itu bersih dan sehat, pasti disukai. Kita langsung bangun rantai industri, mulai dari penanaman, pengolahan, sampai penjualan, semuanya satu paket. Prospek pasarnya besar sekali. Oh ya, Yuan Bao, waktu itu janji mau bawakan foto ibumu untuk kakek. Mana fotonya? Ibumu cantik sekali ya. Yun Hai, lihat ini. Ibu, aku akan memotretmu. Senyum dong. Kalau begitu begini saja. Minggu depan, ada acara apresiasi kuliner. Yang datang itu para ahli kuliner terkenal. Selama masakan ibumu, bisa membuat mereka terkesan. Nanti sayuran dari desa kalian, berapapun hasilnya, aku akan beli semuanya. Oke, janji ya. Ibu, aku pulang. Yuan Bao sudah pulang. Capek tidak? Ibu buatkan semangkuk telur gula merah. Ibu, paman Gu bilang, minggu depan ada acara apresiasi kuliner. Selama masakan ibu, bisa memukau semua orang dan membuat nama ibu terkenal. Semua sayuran dari desa kita bisa dijual ke kota. Bagus sekali. Tapi, aku ini orang desa. Hanya bisa masak masakan rumahan biasa. Bagaimana bisa dibandingkan dengan koki-koki di kota? Ibu salah. Masakan ibu yang paling enak. Semua orang memujinya. Bahkan paman Gu juga bilang, masakan ibu yang paling enak. Ibu harus percaya diri. Kalau begitu, ibu akan coba. Dan lagi, ibu, kita harus masak di sana langsung, agar lebih segar dan lezat. Harus ke kota juga? Iya, kita pergi bersama-sama. Kota itu menyenangkan sekali. Yuan Bao, acara apresiasi kuliner itu, apa kita bisa masuk? Dengan pakaian seperti ini? Tidak apa-apa, aku akan ajak kalian ke kota. Beli baju, ibu kan cantik sekali. Kalau pakai baju baru, pasti jadi koki tercantik. Semoga di acara apresiasi kuliner minggu depan, aku bisa bertemu denganmu. Halo, Paman Gu. Kami sudah sampai di mall. Oke, kalian pilih-pilih dulu saja. Aku akan segera sampai. Oke. Tempat ini megah sekali. Koperasi pemasok tidak ada apa-apanya. Yuan Bao, apa kita boleh masuk ke tempat ini? Kulihat yang masuk. Semuanya orang kaya yang naik mobil mewah. Kita mana punya uang untuk beli? Yuan Bao, lebih baik jangan deh. Ibu pakai baju begini juga sudah bagus kok. Kenapa kita tidak boleh pergi? Kita tidak mencuri, tidak merampok. Hari ini Yuan Bao yang bayar. Kalian mau beli apa saja? Silakan beli. Yuan Bao. Yuan Bao. Kakak ipar. Lihat, baju ini bagus sekali. Nggak tahu berapa harganya. 1, 10, 100, 1000, 10.000. Astaga, ya ampun. Gaun yang satu ini saja. Hampir 20.000. Ini sih merampok. Di toko BUMN, satu gaun. Paling cuma 6 atau 7. Betul. Ibu, yang ini bagus banget. Kita beli setelan ini ya. Yuan Bao, baju ini terlalu mahal. Gimana kalau kita nggak usah beli ya? Ibu, tenang saja. Pilih sesukamu. Paman Gu bilang, kartu ini bisa digesek sesukanya.
Kakak, tolong ambilkan yang ini. Biar ibu saya coba. Jiain, coba saja. Coba saja. Pasti bagus. Kakak, cepat coba saja. Aku coba ya. Cepat coba. Selamat datang. Baju-baju yang aku suka itu. Sudah sampaikan? Biar aku coba. Maaf, Nona Yang. Baju itu tinggal satu-satunya. Ada pelanggan yang sedang mencobanya. Bagaimana kalau Anda coba yang lain dulu? Ibu cantik sekali. Cantik sekali gaun ini. Dasar udik dari desa. Berani-beraninya merebut dariku. Lepaskan bajunya. Apa katamu? Baju ini sudah aku incar. Lepaskan. Bagaimana kalau aku ganti yang lain saja? Kenapa harus ganti? Apa dia sudah membelinya? Nona yang belum. Apa dia sudah memesannya? Juga belum. Dia belum membeli dan belum memesan. Kenapa kami tidak boleh mencobanya? Yuan Bao mau yang ini. Betul, kata Yuan Bao benar. Kenapa kami tidak boleh membelinya? Setidaknya, ada antrean, kan? Betul, betul sekali. Dasar udik dari desa. Sok berani. Baju ini harganya 280.000. Apa kamu mampu membelinya? Kami punya uang. Kenapa bilang kami tidak mampu beli? HMPH. Dengan tampang kalian yang miskin begitu, masih mau beli baju di sini? Ini bukan tempat kalian. Kalian orang desa. Seharusnya beli saja. Barang diskon di pasar loak. Jangan bikin malu di sini. Saudari, cara bicaramu itu keterlaluan sekali. Loh, kita semua pekerja keras. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dengan uang receh hasil kerja keras kalian, membangun dan bertani, kalian mau beli baju di sini? Jangan bercanda, deh. Lihat harga-harga di sini. Semua baju ini kalau dijumlahkan, sudah jutaan. Jual diri kalian pun tidak cukup. Nanti, lain kali lebih teliti, ya. Jangan sembarang orang dimasukkan ke toko ini. Bikin toko kalian jadi murahan. Kamu. Kakak pegawai toko, tolong bungkuskan semua ini. Baju dan tas yang di dinding itu. Dan perhiasannya. Bungkuskan semuanya untukku. Kakak pegawai toko, apa ini bisa dipakai? Kartu hitam Supreme. Apa ini bisa dipakai? Ini benar-benar tanpa batas. Kartu hitam Supreme. Kartu hitam Supreme hanya dimiliki oleh keluarga konglomerat. Bagaimana bisa gadis kecil ini memilikinya? Tentu saja bisa. Ini kartu Presdirgo. Kenapa ada di tanganmu? Paman Gu yang memberikannya padaku. Kamu bohong. Aku dan kakak Yun Hai sudah tumbuh bersama sejak kecil. Keluarga Gu sama sekali tidak punya kerabat seusiamu. Lagi pula, keluarga Gu adalah konglomerat papan atas. Orang-orang yang bergaul dengan mereka pasti kaya raya. Lihatlah penampilan kalian yang miskin ini. Tidak mungkin. Kalian punya hubungan dengan keluarga Gu. Kartu ini pasti kamu curi. Aku tidak mencuri. Masih berani membantah? Hari ini aku akan memberi kalian pelajaran. Kemari. Lepaskan pakaiannya. Telanjangi dia dan buang keluar. Baik. Kalian mau apa sih? Lepaskan aku. Dasar rubah betina. Lihatlah dirimu. Masih mau cari pria kaya? Hari ini aku akan menghabisimu. Jangan ganggu ibuku. Dasar gadis bau. Minggir sana. Yuan Bao. Dasar gadis bau. Minggir sana. Yuan Bao. Yuan Bao, kamu tidak apa-apa. Paman Gu, tolong ibuku. Presdir Gu. Kakak Yun Hai, wanita ini yang mencuri kartumu. Cepat tangkap dia dan masukkan ke penjara. Kakak Yun Hai, aku dan kamu kan teman masa kecil. Kamu malah membela pencuri ini dan memukulku? Kartu hitam itu, aku yang memberikannya pada Yuan Bao. Membiarkan mereka memilih baju. Juga atas izinku. Sebaiknya kamu berdoa agar mereka baik-baik saja. Kalau tidak, hubungan keluarga Gu dan yang kita akan putus sampai di sini. Kakak Yun Hai, dengarkan penjelasanku. Pergi. Aku tidak peduli siapa kalian. Dan apa hubungan kalian dengan Kak Yun Hai? Merebut Kak Yun Hai dariku.
Aku akan membuat kalian menyesal. Iya. Yuan Bao. Maaf ya, aku tidak melindungimu dengan baik, membuatmu menderita. Bukan salah Paman Gu, salah Bibi. Jahat itu, dia galak sekali. Bagaimana dengan 2 gaun itu? Itu aku pilihkan khusus untuk kalian. Unik dan tiada duanya. Suka. Suka. Ingat, datang tepat waktu ke acara. Festival kuliner minggu depan. Aku menantikan penampilan hebat kalian. Itu. Aku pergi dulu ya. Ibu, ini lebih bagus dari yang kita pilih. Ibu, coba deh. Memang pantas jadi putri keluarga yang anggun dan cantik luar biasa. Keahlian memasaknya juga hebat sekali. Pantas untuk Presdir Gu. Dengar-dengar Presdir Gu menderita anoreksia. Hanya masakan Nona yang bisa dia makan. Kalau mereka menikah, bukankah itu pasangan yang serasi? Kakak Yunhai, aku di sini. Kakak, hari ini aku mengundang koki paling top dari Galia. Pasti sesuai seleramu dan menyembuhkan anoreksiamu. Yang Nona yang undang. Jangan-jangan koki Dewa Cordon Bleu. Satu-satunya di dunia itu? Betul sekali. Master Will. Betul sekali, Master Will. Benar. Betul sekali, Master Will. 10 tahun lalu dia sudah jadi koki kerajaan Galia. Tidak pernah keluar istana. Bagaimana bisa dia datang ke acara festival kuliner biasa ini? Kalau orang lain yang mengundang, Master Will mungkin tidak akan datang. Tapi kalau Nona yang mengundang, Master Will pasti datang. Karena Nona yang punya identitas lain, yaitu murid terakhir Master Will. Pantas saja. Hari ini kita beruntung bisa mencicipi karya Master Will. Semua berkat Nona Yang. Nona yang memang pantas jadi putri nomor 1 kota Jiangcheng. Presdir Gu. Beruntung sekali. Kakak Yunhai, jangan marah lagi. Aku akan minta koki itu untuk tinggal dan jadi koki pribadimu. Aku tidak butuh. Aku sudah punya. Siapa? Jangan-jangan si Udik itu? Kakak Yunhai, kita sudah berteman sejak kecil. Keluarga kita juga sudah lama saling kenal. Kita ditakdirkan untuk bersama. Akulah yang paling cocok untukmu. Minggir. Kakak, kami datang untuk mendaftar. Ikut lomba masak. Baik, silakan isi formulir pendaftaran ini. Hei, ini bukan tempatmu. Cepat pergi. Kami datang untuk ikut lomba masak. Kamu juga koki? Siapa gurumu? aku tidak punya guru. Aku belajar sendiri. Oh, kalau begitu, koki tingkat berapa kamu? Ibu, apa koki ada tingkatannya? Aku tidak tahu. Aku hanya suka memasak dan ingin ikut lomba saja. Orang sepertimu ini, mana pantas ikut kompetisi? Cuma numpang lewat saja. Satpam, usir mereka keluar. Kenapa kamu usir kami? Dasar Udik, berani melawan ya? Hentikan. Mereka tamu kehormatanku. Kamu tidak berhak mengusir mereka. Kak Yunhai, kamu dan mereka, ada hubungan apa sih? Mereka adalah sumber makananku. Apa? Nona Chen. Senang bertemu denganmu. Tuan Gu, terima kasih atas perhatianmu pada Yuan Bao selama ini. Paman Gu dan Ibu cocok banget. Silakan. Dasar rubah betina, berani-beraninya menggoda Kak Yunhai. Aku tidak akan melepaskanmu. Kalian kemari. Lihat ibu dan anak itu. Nanti aku akan membuat mereka semua
lenyap dari dunia ini. Mengerti? Yang Swear dan Master Will adalah Koki Top, kekasih kecilmu itu. Bawa anak kecil umur beberapa tahun? Apa ini main rumah-rumahan? Pacar kecil apaan sih? Kalian jangan meremehkan Nona Chen. Masakan dia. Setiap kali selalu bikin aku ketagihan. Kalian lihat saja nanti. Aku tidak percaya. Orang udik dari desa bisa masak apa yang enak. Untuk keadilan, kompetisi ini akan menggunakan mode buta. Sekarang, para juri dan tamu dipersilakan keluar secara berurutan. Semangat. Tenang saja, ibu pasti menang. Sekarang kompetisi resmi dimulai. Kompetisi resmi dimulai. Wah, Master Will, memang pantas jadi dewa masak nomor 1 di negara gaul. Lihatlah hidangan-hidangan ini. Jangankan dimakan, beli saja tidak bisa. Apa ini? Ini kan cuma sayuran liar? Aduh, masih ada lumpurnya lagi. Siapa yang mau makan ini? Kok bisa-bisanya disajikan? Memang Master Will, penataannya benar-benar karya seni. Bikin tidak tega untuk memakannya. Masakan Nona Yang juga bikin aku ngiler. Wah, paman berambut pirang itu hebat sekali. Kampungan. Kalau takut, langsung saja menyerah. Jangan buang-buang waktu orang di sini. Kami tidak takut kok. Yuan Bao, jangan takut. Jangan tegang. Enak tidak makanannya? Bahan-bahan hanya sebagian. Asal ada niat, semua orang bisa jadi dewa masak. Ibu, aku bantu ya. Oke, kita berjuang bersama. Wah, harum sekali. Hidangan pertama hari ini, foie gras daun emas. Silakan dicicipi. Foie gras ini meleleh di mulut. Seperti es krim yang lembut. Setiap suapan sangat nikmat. Kalau bukan karena sedang kompetisi, aku pasti sudah menjilati piringnya. Para juri, silakan berikan nilai. Foie gras daun emas. Nilai akhir, 95 poin. Selanjutnya, hidangan kedua, kaviar mutiara hitam. Silakan dicicipi. Kaviar ini sangat lezat. Seperti berpadu sempurna dengan renyahnya roti. Setiap butirnya penuh dengan rasa laut. Skor akhir 90 poin. Hidangan ketiga, Pesta Raja Naga Biru. Silakan dicicipi. Teksturnya lembut, dagingnya kenyal, ditambah saus kentalnya. Benar-benar luar biasa. Pesta Raja Naga Biru. Skor akhirnya 98 poin. Baiklah, hidangan terakhir. Nasi goreng telur. Silakan dicicipi semuanya. Berani-beraninya menyajikan makanan seperti ini? Lihatlah para ahli kuliner yang datang hari ini. Siapa mereka? Ini terlalu biasa saja. Makanan babi harusnya diberikan ke babi. Menurunkan standar seluruh acara pencicipan. Siapa yang mau makan? Silakan makan. Pokoknya aku tidak mau. Ini pasti buatan Jiayin. Aku makan. Benar-benar. Sangat tidak enak, ya? Ini benar-benar sangat enak. Mana mungkin? Kelihatannya hanya bahan-bahan biasa saja. Tapi setelah dimakan, rasanya begitu lezat sampai lidahku mau copot. Ini baru makanan sejati. Hidangan ini mengingatkanku pada rasa masakan kampung halaman. Aku rindu ibuku. Selamat untuk hidangan terakhir. Nasi goreng telur. Mendapatkan nilai sempurna satu-satunya di kompetisi ini. 100 poin. Sekarang, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Peserta terbaik untuk naik ke panggung menerima penghargaan.
Chen Jiayin. Lihat ini apa? Kamu. SSD. Kalau kamu mau mereka hidup, turuti saja perkataanku. Hidangan ini aku yang buat. Ingat, ya? Kok tidak ada orang? Siapa yang membuat hidangan ini? Cepat naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Kenapa Jiayin tidak naik? Apa terjadi sesuatu? Peserta, silakan naik ke panggung. Aku datang. Kok kamu? Jiayin, siapa yang membuat hidangan ini? Kayun Hai. Tentu saja aku. Hanya aku yang paling mengerti seleramu. Benar bukan kamu yang buat? Yuan Bao, kamu bilang ke pamanku. Sebenarnya siapa yang membuat hidangan ini? Yuan Bao, kita sudah kalah. Masih di sini ngapain? Cepat pulang. Kayun Hai, kan sudah kubilang. Dasar udik, mana bisa bikin makanan enak? Keahlian memasakku, aku belajar dari Master Will. Nanti, aku akan memasak untukmu di rumahmu. Mau, kan? Tidak perlu. Minggir. Kayun Hai, kembalilah. Lepaskan aku. Apa? Aku terlalu berharap pada kalian. Lepaskan aku. Yuan Bao. Ibu, cepat lepaskan ibuku. Dasar rubah betina. Mulai sekarang, jauhi Kayun Hai. Kalau aku melihatmu lagi, bukan cuma penculikan saja yang akan terjadi. Aku tidak akan berani lagi. Aku janji, kami tidak akan pernah mendekati Presdir Gu lagi. Aku mohon. Lepaskan ibuku dan yang lain. Bagus kalau kamu tahu diri. Aku peringatkan kamu. Simpan rapat-rapat masalah ini. Kalau tidak, kamu akan tahu akibatnya. Sakit tidak, Yuan Bao? Biar kulihat. Bapak Gu, saya mengecewakan Anda. Saya kalah dalam kompetisi. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Pasti bisa lebih baik lain kali. Saya tidak akan datang lagi. Kenapa? Kamu tidak mau bicara. Kalau begitu, saya tidak akan bertanya. Kita kalah dalam kompetisi. Paman tidak akan berinvestasi pada kita lagi? Investasi tetap berjalan. Saya percaya pada selera saya sendiri. Berapapun yang kalian punya, saya akan beli. Apa? Yuan Bao, Jiayin, ayo cepat kemari. Yuan Bao dan Jiayin sudah pulang. Cepat. Bagaimana, Yuan Bao? Sayuran kita, apakah orang kota mau? Sudah kubilang, orang kota itu makanan enak apa? Yang belum pernah mereka makan? Mana mungkin mereka suka? Lobak dan sawi dari desa kita? Yuan Bao, tidak apa-apa. Sayuran itu juga tidak seberapa harganya. Tidak terjual juga tidak masalah. Bukankah sebelumnya sudah berjanji bisa menjual sayuran itu ke orang kota? Lihat, sekarang bualannya sudah ketahuan, kan? Raja pembual. Siapa bilang sayuran kita tidak laku? Aku tadi menghela napas. Karena terlalu banyak pesanan. Kita tidak sanggup. Lihatlah. Ini apa ini? Yuan Bao, kamu hebat sekali. Hebat sekali, Yuan Bao. Tentu saja. Ikuti Yuan Bao. Pasti dapat daging. Keluargamu enak sekali. Ada air, ada ladang, ada daging untuk menguatkan badan. Lalu kita punya apa? Kita masih harus membuka lahan baru. Di komune itu, bahkan tidak ada seekor sapi pun untuk membajak. Nanti kita mau pakai apa? Pakai cangkul? Benar juga. Ya. Coba kalau bisa pinjam. Seekor sapi, alangkah bagusnya. Sehari bisa membajak 2 hektar. Sapi itu sangat berharga. Seperti harta karun. Siapa yang mau meminjamkannya pada kita? Jangan sampai nanti. Ladangnya belum terbuka. Kita sudah mati kelelahan duluan. Semuanya jangan khawatir. Yuan Bao akan mencari cara. Enak sekali. Masakan Jiayin memang tiada duanya. Enak, kan? Enak sekali. Ini semua Jiayin yang khusus memasak untukku.
Kamu suka? Tentu saja suka. Setiap hari makan tidak pernah bosan. Enak sekali. Siapa yang tanya soal masakannya? Yang ditanya itu orang yang memasak. Maksudnya apa? Yunhai? Jiain itu gadis yang baik. Pandai mengurus rumah tangga dan juga bersosialisasi. Cantik juga, loh. Tidak kalah dengan para selebriti itu. Dan Yuan Bao juga sangat imut. Ini semua berkat didikan Jiain yang baik. Jika nanti kalian punya anak sendiri, Jiain pasti akan jadi ibu yang baik. Jiain benar-benar sangat cocok menjadi nyonya grup Gu. Ayah, ibu, kami baru saja kenal. Soal ini nanti saja dibahas. Presdir Gu, Yuan Bao datang. Ayah, ibu, aku jemput Yuan Bao dulu. Paman Gu, aku kangen sekali padamu. Yuan Bao kecil, kenapa kamu datang? Paman Gu, Yuan Bao punya sedikit masalah. Butuh bantuan Paman Gu. Tentu saja dong. Bukan bantuan gratis loh. Paman Gu mau yang mana? Itu. Pamanku bukan orang seperti itu. Meskipun kamu tidak memberiku ini, aku juga akan membantumu. Paman baik sekali. Itu. Karena kamu sudah membawanya, aku tidak enak menolak. Jadi, aku terima saja ya. Pria munafik. Ayah. Yuan Bao datang. Kakek, beberapa hari tidak bertemu. Tambah tampan saja. Nenek mana? Dasar anak pintar. Nenekmu itu pergi mencarikan makanan enak untukmu. Sini kakek peluk. Yuan Bao, apa ada sesuatu yang butuh bantuan kakek? Katakan pada kakek, kakek pasti akan membantumu. Pesanan terlalu banyak. Desa tidak punya lahan sebanyak itu. Kami ingin membuka lahan baru dan memperluas produksi. Tapi tidak ada sapi. Lagi pula, setelah produksi diperluas, air yang ada juga udah nggak cukup. Ada yang bisa bantu mikir nggak? Sekarang pertanian udah mekanisasi semua. Sapi beneran agak susah dicari. Oh iya, ayah, aku ingat, ayah punya perusahaan pertanian, kan? Betul sekali. Ada caranya. Wah, pamanku, apa mereka beneran bisa membajak tanah? Tentu saja bisa. Warga sekalian, ayo kita bertahan sebentar lagi. Kalau kita buka lahan lebih banyak, kita bisa menanam lebih banyak sayuran. Ketua tim, menurutku, istirahat dulu deh. Aku beneran udah nggak kuat lagi. Apa kalian beneran percaya Yuan Bao bisa bikin kalian kaya? Yuan Bao dan keluarganya itu cuma manfaatin kalian jadi pekerja gratis. Keluarga Yuan Bao itu dapat banyak banget uang. Kalian capek-capek begini, bahkan upah lelah pun nggak dapat. Bener-bener udah ditipu. Malah ikut bantu penipu menghitung uangnya. Bodoh banget. Bodoh banget, bodoh banget. Menurutku dia benar. Kita nggak bisa bikin semua orang capek sampai mati. Demi uang yang belum tentu dapat, kan? Betul sekali. Kita ini manusia, bukan sapi. Sapi saja butuh istirahat. Kenapa kita nggak istirahat? Keluarga Yuan Bao kan tidak menyiram. Tidak juga membuka lahan baru. Mereka santai sekali. Nah, kalau kita masih banyak banget kerjaan. Kita kan bukan pekerja tetap mereka. Memangnya kenapa sih? Keluarga Yuan Bao sekarang sudah kaya. Pasti banyak barang bagus di rumah mereka. Bagaimana kalau kita pergi? Kita bagi-bagi saja barang-barang mereka. Semua dapat bagian. Ayo kita lihat. Pak Ketua, gawat. Yuan Bao dia. Yuan Bao? Ada apa dengan Yuan Bao? Cepat katakan. Yuan Bao dia. Dia membawa sesuatu yang menakutkan. Saudara-saudaraku, aku kembali. Sayuran tahun ini benar-benar subur. Semua berkat Yuan Bao. Betul. Kalau Yuan Bao tidak membawa traktor dan selang air itu, mana mungkin kita bisa mendapat panen sebaik ini? Semua ini semua berkat Yuan Bao. Oke, bisa dikirim sekarang. Ketua tim datang. Sini, sini, sini. Wah, punyaku ini. Oke, Punyaku banyak juga ya. 30 kati. Lihat, sayurku segar sekali. Sayurnya bagus sekali. Yuan Bao, hati-hati di jalan.
Pulanglah cepat. Yuan Bao, kami semua sudah sampai. Barangnya sudah siap? Iya, Yuan Bao. Kami sudah menunggu-nunggu. Kami hanya berharap barangmu bisa cepat sampai. Aku sudah tidak sabar. Sudah. Kalian semua mundur sedikit. Jangan menakuti Yuan Bao. Barangnya sudah siap. Kalian bisa mengambilnya. Banyak sekali. Sebanyak ini, Yuan Bao. Berapa harga barang kali ini? Aku akan membayarmu. Aku tidak akan menerima uang kalian. Tidak menerima uang? Mana bisa begitu? Yuan Bao, mana bisa begitu? Kami tidak bisa mengambil barangmu begitu saja. Kalian berikan saja uangnya pada Paman Gu. Paman Gu berinvestasi pada kita, pupuk dan mesin pertanian. Kita pakai keuntungan dari hasil pertanian untuk mengembalikannya ke Paman Gu. Kamu belajar semua ini dari mana sih? Dada. Tentu saja dari buku. Sudah pulang. Yuan Bao, sayuran itu sudah terjual semua, kan? Pasti dapat banyak uang, ya? Pasti dong. Yuan Bao kan hebat sekali. Pasti sudah terjual habis. Kenapa? Yuan Bao, jangan-jangan sayurannya tidak laku? Sayuran itu. Yuan Bao, tidak apa-apa. Kamu sudah berusaha keras. Bukan salah Yuan Bao. Pasti sayuranku tidak dicuci bersih. Tidak. Pasti sayuranku tidak. Seenak punya Yuan Bao. Makanya tidak ada yang mau. Yuan Bao, jangan sedih ya. Betul, tidak apa-apa. Sayuran itu sudah terjual semua. Hah, dia bikin kaget saja. Yuan Bao, kamu ini anak. Kenapa bicara suka bikin deg-degan begitu? Bikin kakek kaget saja. Orang kota berebut mau beli. Bahkan tanya apa kita bisa tambah pasokan. Hehehe, maaf sudah membuat kalian khawatir. Kalian tanam yang rajin. Panen berikutnya akan kubeli lagi. Kalau begitu, kita harus kerja keras. Betul, iya. Dengan bantuan Yuan Bao, hidup kita nanti pasti makin makmur. Iya, betul. Yuan Bao, jam digital, dan kalkulator yang kamu berikan ke komune waktu itu. Bagus banget. Para pemimpin kota memuji-muji terus. Boleh tidak kalau mereka mau berkunjung ke rumahmu? Sayuran di desa sudah habis dipanen. Hanya mengandalkan jualan sayur pasti tidak cukup. Jam ini 3 keping per buah. Kalkulator 5 keping per buah. Di sini tidak ada yang jual. Kalau begitu, apa aku bisa? Tentu saja bisa. Nenek Gui Hua, Yuan Bao. Pak Kepala Desa. Ini adalah Direktur Koperasi Pemasok. Direktur sudah datang. Bagus. Direktur, ini Yuan Bao. Berkat Yuan Bao, dia membawakan kita peralatan itu. Desa kita jadi panen raya. Dari komune yang miskin, berubah jadi komune maju. Adik kecil, sudah lama saya dengar namamu. Memang pantas jadi bintang keberuntungan desa Kingkuan. Aduh, Bapak terlalu memuji. Yuan Bao, ekormu sampai ke langit tuh. Oh ya, saya datang hari ini. Untuk 2 barang ini. Adik kecil, berapa harga 2 barang ini? 2 barang ini agak mahal loh. 1 jam 30 yuan. Kalkulator 40. Paman mau berapa? Barang kami mahal ada. Alasannya. Mahal apanya? Murah banget kok. Yuan Bao, kamu ini memang orang baik. Jual ke kami semurah itu. Tapi tenang saja, pesanan kami tidak akan sedikit. Begini, masing-masing 5.000. 5.000? 1 jam untung 25 yuan. 1 kalkulator untung 35 yuan. 10.000. Berarti aku untung berapa? Yuan Bao kaya raya. Selamat ya. Terima kasih. Angkat ke dalam. Oke. Pelan-pelan ya. Yuan Bao, selamat atas rumah barunya. Bapak ibu ini. Cuma rumah lama yang direnovasi kok. Bapak Chen, benar? Benar. Pembukuan arloji dan kalkulator beberapa bulan ini. Kamu yang mengerjakannya, kan? Benar.
dikerjakan dengan sangat baik. Apa kamu tertarik untuk jadi akuntan di kota? Boleh? Tentu saja boleh. Paman kedua. Terima kasih, Sekretaris. Terima kasih, Yuan Bao. Aku pasti akan menghargai pekerjaan yang sulit didapat ini. Kenapa bukan keluargaku sih? Direktur, adikku ini, nanti, aku titip padamu ya. Tenang saja, kemampuan Bapak Chen sangat bagus. Aku mau lihat saja. Bagaimana anak ini mendapatkan uang ini? Mau kemana si pembawa sial kecil ini? Pantas saja dia bisa mendapatkan barang yang tidak bisa didapatkan orang lain, dan juga bisa menjual barang yang tidak diinginkan orang lain. Ternyata begitu ya. Paman Gu, apa paman sudah makan dengan baik? Tentu saja. Hari ini ibumu masak apa lagi? Yang enak-enak? Dada. Hari ini tumis daging cabai loh. Terima kasih, Yuan Bao. Wah, Ini semua untuk ibumu. Sebagai balasan, pasti cantik sekali kalau ibumu memakainya. Paman Gu, aku pasti akan menyampaikan niat baik paman kepada ibu. Aduh, anakku sayang. Uang prestirgu ini gampang banget dicari, ya? Ayo. Anak itu bisa menjual sayuran. Kenapa aku tidak bisa? Aku tidak terima. Hu Cuifen, kamu kenapa sih? Gila ya? Kamu tahu berapa harga arak ini? Aku cuma punya sisa arak ini. Lalu kenapa semua keberuntungan jatuh ke keluarga Chen itu? Aku benar-benar tidak terima. Aku benar. Kamu masih berani bicara? Bukannya Yuan Bao itu kamu yang buang? Kalau tidak, yang kaya itu keluarga kita. Kamu teriak-teriak apa sih? Kalau kamu tidak mau, mana mungkin aku membuangnya? Sok jadi ayah baik di sini. Uang ini semua sudah diambil. Keluarga Chen itu dapat uang banyak. Padahal sayuran itu bukan yang istimewa. Kenapa mereka boleh jual, tapi kita tidak? Aku akan segera bersiap-siap sekarang. Wah, kita bakal kaya raya nih. Cuifen, ada apa? Kamu minum arakku ya? Kamu mulai bicara omong kosong. Kesurupannya? Aduh, jangan sembarangan pegang. Apa? Kalau kamu lebih keras lagi, orang lain bisa dengar. Benar kok, serius. Aku melihatnya masuk dengan mata kepalaku sendiri. Kalau begitu, Ibu, cepatlah lakukan. Hasilkan uang sebanyak-banyaknya. Dan kalahkan si pembawa sial itu. Sudah tahu. Bantu dong, ayo. Kakak-kakak, aku datang untuk menjual sayuran. Tolong beri jalan. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Anak kecil saja boleh masuk. Kenapa aku tidak boleh? Aku cuma penjual sayuran. Kenapa kamu tidak mengizinkanku masuk? Kamu tidak tahu diri. Kamu tidak punya hati nurani. Kamu tahu berapa harga sayuran ini? Kamu tahu betapa segarnya sayuran ini? Mahal banget, ya? Kamu sanggup beli? Kamu tumpahin semua. Aduh, sayurku. Cepat usir wanita gila ini. Ibu ini, tolong pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Prestirgu. Yuan Bao yang menyuruhku datang. Kamu siapanya Yuan Bao? Aku ibunya Yuan Bao, dong. Yuan Bao bilang Anda suka ini. Jadi dia menyuruhku mengantarkannya untuk Anda. Kamu juga ibunya Yuan Bao. Yuan Bao pernah bilang, dia dibuang oleh ibu tirinya. Wanita ini, jangan-jangan ibu tirinya Yuan Bao. Aduh, tentu saja. Si kecil itu. Yuan Bao itu aku yang besarkan dari kecil. Dari dia masih bayi sampai sekarang. Kenapa Yuan Bao tidak datang hari ini? Aduh, itu. Dia ada urusan di kota. Takut terlambat.
Jadi dia menyuruhku mengantarkannya untuk Anda. Lihat, sayurnya masih hangat. Cepat makan. Ini sama sekali tidak seperti yang Yuan Bao kirimkan sebelumnya. Ini karena guncangan di jalan. Memang agak berantakan, tapi aku jamin, rasanya pasti lebih enak 10.000 kali lipat dari sebelumnya. Aku pakai lemak babi. Loh, Chen Jiayin si miskin itu. Mana mungkin mau pakai? Ini tidak mungkin buatan Jiayin. Tangkap dia. Aduh. Ya ampun, kagetnya aku. Untung aku cepat lari. Aduh, itu. Presdirgu benar-benar tidak tahu barang bagus. Aku ini ibunya Yuan Bao. Kamu ibunya Yuan Bao? Apa urusanmu? Aku punya bisnis besar. Aku hanya berbisnis dengan ibunya Yuan Bao. Aku ini ibunya Yuan Bao. Asli, tidak ada palsunya. Ibu kandung tidak akan melakukan hal merebut bisnis anaknya. Anak itu yang menghalangi rezekiku. Sepertinya wanita ini dan Yuan Bao tidak akur. Kalau begitu, gampang saja. Wanita ini berpakaian bagus sekali. Pasti orang kaya. Saudari, kamu juga mau beli sayur, kan? Nah, sayurku ini tidak kalah dari sayur Yuan Bao. Coba deh. Hei, kamu ini kenapa sih? Makanan babi begini. Anjingku saja tidak mau makan. Ini kan makanan. Kamu ganti rugi. Kamu mau kaya dengan barang begini? HMPH, mimpi saja. Tapi kalau kamu membantuku, aku bisa memberimu kesempatan untuk kaya. Bahkan bisa menginjak-injak keluarga Yuan Bao. Asal bisa menginjak-injak Yuan Bao, aku akan melakukan apa saja. Kemari. Ibu, aku pergi ya. Oke. Hei, Yuan Bao. Hah? Aku marah. Kamu sebenarnya mau apa? Yuan Bao, dulu ibu salah. Ibu tidak seharusnya mengusirmu. Ibu datang hari ini untuk minta maaf. Tidak perlu minta maaf. Nanti jauh-jauh dari Yuan Bao. Jangan menyakitinya. Kami sudah bersyukur. Jauh-jauh dariku. Aduh, Yuan Bao. Bagaimanapun juga, aku ibumu. Dulu ibu memang salah. Ibu datang hari ini hanya ingin memelukmu. Sengaja datang untuk minta maaf padamu. Hu Cui Fen ini salah minum obat ya? Pasti ada yang tidak beres. Aduh, Yuan Bao. Kalau kamu tidak memaafkan ibu tidak akan pergi hari ini. Oke deh, peluk saja. Setelah pelukan, cepat pergi. Aduh, sini. Yuan Bao, ibu peluk ya. Yuan Bao, kamu agak berat ya. Ibu tidak kuat menggendongmu. Bagaimana kalau kita taruh dulu keranjang kecil ini, baru ibu peluk kamu. Mau? Oke deh. Jiayin. Terima kasih sudah merawat Yuan Bao untukku. Jiayin, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Bisakah kamu mengembalikan Yuan Bao kepadaku? Jiayin. Jiayin. Aku mohon padamu. Jiayin. Minggir. Coba kamu pikirkan. Baiklah. HMPH. Ayo pergi. Sampai jumpa, Ibu. Nona Yuan Bao. Presdirgu sudah keluar. Dia baru akan kembali nanti. Anda bisa meletakkan kotak makan siangnya dulu. Taruh di meja. Baik. Presdirgu, ini makanan yang dikirim oleh Nona Yuan Bao. Tuan muda, ada apa? Tuan muda, tuan muda, tuan besar, tuan muda pingsan. Cepat kemari lihat. Ada apa ini? Apa yang kamu berikan pada tuan muda? Presdirgu hari ini hanya makan makanan yang dikirim Nona Yuan Bao. Tidak mungkin. Yuan Bao tahu Yunhai. Alergi makanan.
Dia tidak mungkin memberinya sesuatu yang bisa menyebabkan alergi. Tapi selain yang dikirim, Nona Yuan Bao ini, dia bahkan tidak minum setetes air pun. Cepat telepon ambulans. Ini, minta asisten Su untuk memeriksanya. Baik. Kakek, aku memetik anggur segar. Paman Gu, ada apa denganmu? Jangan menakuti Yuan Bao. Paman Gu, ada apa denganmu? Jangan menakuti Yuan Bao. Tuan Besar, hasil tesnya sudah keluar. Bagaimana? Di dalam makanan terdeteksi banyak residu pestisida dan banyak zat berbahaya lainnya. Yuan Bao, apa keluarga kami tidak baik padamu? Apa Paman Gu tidak baik padamu? Kenapa kamu ingin menyakitinya? Kakek, aku tidak. Aku benar-benar tidak. Tidak. Bukankah makanan ini kamu yang bawa? Memang aku yang bawa. Tapi aku tidak tahu kalau di dalamnya ada racun pestisida. Sayuran itu kupetik sendiri pagi-pagi di ladang. Tidak mungkin beracun. Yuan Bao, kamu membuatku sangat kecewa. Kami menganggapmu keluarga, tapi kamu malah... Kakek, aku tidak. Aku benar-benar tidak. Kalian harus percaya padaku. Pergilah, jangan datang lagi nanti. Jangan, aku tidak mau. Cepat usir dia. Pergi, pergi kamu. Aku tidak melakukannya. Paman Gu, kalian harus percaya padaku. Asisten Su, cepat panggil Nyonya kembali. Baik. Kalian harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak menyakiti Paman Gu. Paman Gu, Nenek, aku benar-benar tidak menyakiti Paman Gu. Paman Gu, kapan kamu pulang ya? Yuan Bao udah nungguin kamu lama banget di sini. Jangan kenapa-napa, ya? Bocah kampung, jangan merengek di sini, deh. Cepat pergi sana. Tante, tolong ya. Kasih tahu aku. Paman Gu di mana? Aku mau nyari dia. Pergi sana. Kalau bukan karena kamu, Presdir Gu nggak bakal masuk RS. Tante, aku mohon. Antar aku ke Paman Gu, dong. Jangan kira pura-pura sedih. Aku bakal bilang ke kamu. Pergi sana, pergi. Kalau nggak pergi, aku pukul lo. Tante, tolong. Paman Gu, kamu di mana? Udah malam gini, kok Yuan Bao belum pulang-pulang? Nggak bisa, nggak bisa. Aku harus nyari dia. Yuan Bao. Kamu kenapa? Ibu, aku nggak bikin Paman Gu kenapa-napa. Yuan Bao. Panas banget. Ibu, cepat ke sini. Yuan Bao demam tinggi. Ibu. Kak Yun Hai, kamu sudah bangun? Kenapa kamu kemari? Aku dengar kamu sakit. Aku sangat khawatir. Jadi aku datang menjengukmu. Pasti lapar, kan? Ini, cicipi masakan yang kubuat sendiri. Aku tidak lapar. Bawa pergi. Kak Yun Hai, makanlah sedikit. Agar kamu cepat sembuh. Yang swear, semua orang tahu. Aku alergi residu pestisida. Kenapa kamu masih membawakan makanan seperti ini? Kak Yun Hai, makanlah. Makanan ini pasti tidak akan membuatmu alergi. Percayalah padaku. Kak Yun Hai, aku bersumpah atas persahabatan. Turun-temurun keluarga kita, makanan ini pasti akan kamu suka. Nak, kamu akhirnya bangun. Nak, jangan bergerak, jangan bergerak. Ibu. Di mana Yuan Bao? Kenapa kamu mencarinya? Kalau bukan karena dia, mana mungkin kamu masuk rumah sakit? Apa kamu tahu? Kamu hampir saja kehilangan nyawa. Aku sudah minta Xiao Su untuk menguji sayurannya. Semuanya mengandung residu pestisida. Tidak mungkin. Yuan Bao tidak akan menyakitiku. Kamu ini sudah dibutakan cinta. Paman, Bibi, Yuan Bao,
Dia masih anak-anak. Apa yang dia tahu? Yang benar-benar berbuat jahat itu orang dewasa. Memang dasar orang desa. Kualitasnya rendah. Berbisnis juga tidak jujur. Cuma asal-asalan. Yang Swear benar. Yunhai, mulai sekarang, jangan lagi bergaul dengan mereka. Betul sekali. Kami tidak menuntut mereka. Itu sudah. Karena menghargai kamu. Sudah, jangan bicarakan orang-orang yang menyebalkan itu lagi. Kakak Yunhai, sini, aku suapi. Bagaimana? Enak, kan? Ini. Rasa ini. Rasa ini. Jelas-jelas Jiain yang masak. Kenapa kamu bilang kamu yang masak? Kak Yunhai, kamu salah paham sama aku. Sebenarnya aku sudah lama ingin memberitahumu. Makanan ini, memang aku yang masak. Apa katamu? Waktu itu di kompetisi koki, kamu juga sudah mencoba nasi goreng buatanku. Coba jujur pada dirimu sendiri. Apakah rasanya sama? Ini. Memang rasanya sama. Waktu itu, kamu diculik oleh gadis itu. Aku sudah membujukmu tapi kamu tidak mau dengar. Dan tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Aku benar-benar sedih sekali. Swear, kamu pasti merasa tidak enak. Yunhai, dasar anak nakal. Cepat minta maaf pada Su. Kalau kamu berani membohongiku, aku tidak akan memaafkanmu. Kak Yunhai, mana mungkin aku membohongimu? Yunhai, kamu yang salah menilai orang, masih saja mencurigai Swear. Sepertinya, Swear memang yang paling cocok. Jadi istrimu, Yunhai, lebih baik kamu bersama Swear saja. Benarkah? Ini, seperti itu? Kakak Yunhai, ibu dan anak itu, benar-benar bukan orang baik. Aku harap, kamu tidak tertipu lagi oleh mereka. Yunhai, mulai sekarang, jangan berhubungan lagi dengan Yuan Bao dan mereka. Kamu harus ganti rugi Swear. Jangan biarkan dia menderita lagi. Pamanku, tidak apa-apa. Selama kakak Yunhai percaya padaku, aku sudah puas. Yunhai. Dengar tidak? Aku tahu. Pamanku, aku tidak menyakitimu. Jangan tinggalkan aku. Yuan Bao, kamu sudah bangun? Syukurlah, akhirnya demamnya turun. Sini. Yuan Bao, ada apa sebenarnya? Kamu lari pulang sambil kehujanan. Iya nih, coba ceritakan. Kamu bilang tidak menyakiti Presdirgu. Sebenarnya ada apa? Presdirgu keracunan makanan yang kubawa. Nenek dan kakek marah. Nenek bilang, tidak akan membiarkanku pergi ke rumah mereka lagi. Yuan Bao, jangan takut. Ibu ada di sini. Ini, bagaimana makanan ini bisa beracun? Jelas-jelas ini fitnah. Aduh, kalau begitu kerja sama Yuan Bao. Dengan Presdirgu. Apa sudah batal? Ini sudah jam berapa? Yuan Bao sudah begini. Kamu masih memikirkan kerjasama? Ibu, bagaimana keadaan Presdirgu? Ibu juga berharap. Presdirgu pasti tidak akan kenapa-kenapa. Tidak bisa. Aku harus mencari Presdirgu. Dasar pembawa sial. Kamu tidak punya mata. Kamu mengotori semua rokku. Ini jelas-jelas barang milik Presdirgu yang hanya ada di sana. Kenapa mereka bisa punya? Dari mana semua ini? Bukan urusanmu. Yuan Bao. Keluarga Hu Chefen. Mereka pasti kaya mendadak. Ibu, pasti mereka yang berbuat pula. Aduh, Yuan Bao. Jiain. Terima kasih sudah menjaga Yuan Bao untukku. Jiain, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Hu Chuifen, makanan kami, alami dan bebas polusi. Tidak mungkin ada masalah. Apa kalian yang berbuat curang? Makanan dari rumahmu membuat Presdirgu keracunan. Apa hubungannya dengan kami? Aku hanya bilang ada masalah. Tidak bilang Tuan Gu keracunan. Bagaimana kamu bisa tahu? Aduh, ini jelas-jelas perbuatannya. Kalau tidak, mana mungkin dia tahu sejelas itu? Kamu, dasar kamu, berhati busuk. Apa yang ingin kamu lakukan? Pokoknya, itu makanan yang dikirim anak ini.
meracuni orang sampai keracunan. Keluarga kalian tidak akan bisa lari. Kamu. Aku kenapa? Kalian meracuni prestirgu. Kalian meracuni prestirgu. Keluargaku sekarang tidak tahu betapa bencinya mereka pada kalian. Pasti tidak akan bekerja sama lagi dengan kalian. Aduh, kalian juga sudah menandatangani kontrak pembelian dengan desa. Aku lihat nanti bagaimana kalian akan menghadapinya. Anak ini pantas mati. Dasar anak sialan. Rahasia sebesar ini tidak kamu beritahu kami, malah memberitahu orang luar ini. Pantas saja kamu sial. Hari ini, aku akan memukul mati kamu. Dasar anak tidak tahu berterima kasih. Aduh, aduh, aduh. Sudah kubilang, jangan pukul Yuan Bao lagi. Chen Jiayin, kamu berani memukulku. Memang kamu yang kupukul. Yuan Bao adalah darah daging kalian sendiri. Kenapa kalian memperlakukannya seperti ini? Kalau bukan karena dia membawa sial, apa kami akan semiskin ini? Keluarga kalian miskin. Karena kalian sendiri tidak berusaha. Semua orang tahu keluarga kalian malas. Tiap hari cuma tiduran di rumah. Bertani juga tidak serius. Begini, bagaimana kalian tidak miskin? Apa hubungannya dengan Yuan Bao? Betul. Kadang-kadang, cari tahu penyebabnya sendiri. Sudah bertahun-tahun, apakah kalian serius bertani? Yuan Bao cuma anak kecil. Tidak bisa menanggung tuduhan sebesar ini. Aduh. Ikut aku ke keluarga Gu untuk menjelaskan semuanya. Ayo. Aku tidak mau, Chen Jiayin. Jangan harap kamu bisa memfitnahku. Apakah ini fitnah atau bukan? Kalian tahu sendiri di hati kalian. Ini fitnah. Hu Chuifen, belum mau jujur juga? Apa kamu mau dibawa untuk kerja paksa? Kerja paksa? Ketua tim, semua itu perbuatan Hu Chuifen. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak mau kerja paksa. Ibu yang menyuruhku menukar kotak makanannya. Kalau mau tangkap, tangkap saja ibu. Kalian berdua diam. Hu Chuifen. Sekarang, apa lagi yang mau kamu katakan? Sungguh, ini bukan urusanku. Iya, yang swear yang menyuruhku melakukannya. Kotak makan itu juga dia yang kasih. Aku cuma mikir, cuma tukar kotak makan. Harusnya sih nggak ada masalah. Siapa sangka dia taruh racun di dalamnya. Aku, sungguh, ini bukan salahku. Kamu jahat dan egois sekali. Usir mereka dari desa Qingquan. Pergi dari desa Qingquan. Ampuni kami tidak akan berani lagi. Tolonglah kami. Babi menabrak pohon baru tahu belok? Sudah terlambat. Bawa mereka pergi. Pergi. Aduh, Pak Ketua, ini bukan salahku, Pak Ketua. Yuan Bao, Ibu akan membawamu ke rumah Presdirgu. Kita jelaskan semuanya. Ibu akan membuktikan untukmu. Paman Gu benar-benar akan percaya pada kita? Ibu tidak akan pernah membiarkanmu menderita. Besok ibu akan membawamu ke sana. Kita pulang dulu. Ayo. Ada orang di dalam? Tolong bukakan pintu untukku. Kok kalian kesini lagi? Cepat pergi. Hari ini aku harus ketemu Pak Gu. Ada hal yang sangat penting yang harus aku sampaikan. Buang, siapa itu? Ternyata kalian masih berani datang ke sini? Kakek Gu, aku datang hari ini buat membuktikan Yuan Bao nggak bersalah. Yun Hai keracunan gara-gara makanan yang kalian antar. Sampai keracunan. Kalian mau bilang apa lagi? Itu karena ada orang yang sengaja menjebak Yuan Bao. Menjebak? Mana buktinya? Aku bisa buktikan. Makanan beracun itu bukan buatan kami. Kakek Gu, tolong percayai kami. Beri kami satu kesempatan lagi, ya. Kakek. Baiklah, kalau begitu, aku beri kalian satu kesempatan lagi. Tapi kalau kalian gak bisa membuktikan diri kalian, kerja sama kalian dengan grup Gu akan dibatalkan semuanya. Mulai sekarang, kalian jangan muncul di depan Yun Hai. Baik. Saya janji. Paman Gu. Kok kalian di sini? Kami datang untuk Kayun Hai. Nanti malam, aku masakkan bubur lagi untukmu. Kalian masih punya muka muncul di depan Kayun Hai? Swear, aku yang suruh mereka masuk. Yuan Bao bilang, makanan itu bukan mereka yang masak. Mereka mau membuktikan diri tidak bersalah. Masa sih? Masalah penukaran makanan. Ketahuan sama si Udik ini? Tidak bisa. Tidak. Aku tidak bisa biarkan mereka membuktikan diri. Apalagi yang mau kalian jelaskan? Terakhir kali kalian membuat Kak Yun Hai hampir tidak tertolong. Keluarga Gu tidak menuntut. Itu sudah karena kasihan pada kalian. Jangan kurang ajar. Cepat pergi. Nona Yang, kenapa tegang sekali? Apa ada yang kamu takutkan? Aku tidak takut kok.
Aku cuma kasihan sama Kak Yunhai. Aku juga kasihan sama Paman Gu. Paman Gu percaya Yuan Bao. Yuan Bao tidak menyakitimu. Kalian bicara sekarang. Sebenarnya ada apa ini? Itu harus ditanyakan pada Nona Yang. Nona Chen, pikirkan baik-baik sebelum bicara. Wanita jahat, jangan coba-coba mengancam ibuku. Anak kecil, jangan asal bicara ya. Kapan aku mengancam ibumu? Waktu lomba masak itu, kamu yang menculik nenek dan yang lain, memaksa ibu, memberikan nasi goreng telur itu padamu. Kamu bohong. Nasi goreng telur itu, jelas-jelas aku yang membuatnya. Yang swear, bukankah kamu bilang nasi goreng telur itu buatanmu? Sebenarnya ada apa ini? Katakan. Paman Gu, bukan kami tidak mau memberitahumu, tapi dia mengancam kami. Kami tidak berani memberitahumu. Lihat ini apa? Kamu, SSD. Kalau kamu mau mereka hidup, turuti saja perkataanku. Hidangan ini, aku yang buat. Ingat itu? Ternyata begitu. Aku tidak bisa melindungi kalian. Kak Yunhai, kamu harus percaya padaku. Nasi goreng itu, benar-benar aku yang buat. Waktu aku di rumah sakit, aku juga membawakannya untukmu, kan? Itu juga ibu yang buat. Kamu yang menukar. Masakan ibu untuk Paman Gu. Makanya Paman Gu sampai dirawat di rumah sakit. Anak kecil, kamu bicara omong kosong. Hu Chuifen sudah memberitahu kami tentang kamu yang menyuruhnya menukar makanan itu. Apa perlu aku panggil dia ke sini untuk berhadapan langsung denganmu? Nona Yang, aku tahu kamu cemburu padaku. Tapi, kamu tidak boleh memfitnahku, dong. Aku sangat menyukai Kak Yunhai. Aku bahkan berharap yang keracunan. Itu aku sendiri. Mana mungkin aku meracuninya? Ini, apa jangan-jangan salah paham? Swear bukan orang seperti itu. Kamu iri karena ibu cantik dan masakannya enak, ya? HMPH. Dia cuma wanita desa. Apa yang harus kuirikan darinya? Kamu iri karena Paman Gu suka ibu, bukan kamu, kan? Kamu bohong. Kak Yunhai jelas-jelas sukanya. Aku, Chen Jiayin itu siapa? Berani-beraninya bersaing denganku. Omongan doang tidak ada buktinya. Harus ada bukti. Aku sama sekali tidak kenal. Hu Chuifen yang kalian sebutkan itu. Siapa tahu kalian bersekongkol, sengaja memfitnahku. Swear benar. Apa kalian punya bukti lain? Tuan Gu, tolong. Bawa kemari makanan beracun itu. Asisten Su, bawa kemari makanan itu. Nona Chen, ini dia. Ini sama sekali bukan buatanku. Sekarang tidak mau mengaku, ya? Waktu itu semua orang melihat. Kotak makan ini dibawa oleh gadis kecil ini. Bagus. Katamu kamu bisa masak. Berani tidak membuat nasi goreng telur lagi? Aku ini koki Blue Ribbon yang hebat. Mana ada yang tidak berani kulakukan? Seseorang. Bawakan aku nasi goreng telur. Nona Yang, ini nasi gorengmu. Nak, cepat bawa pergi. Kakak Yunhai. Kakak Yunhai, kamu tidak apa-apa? Kamu pakai bahan makanan yang residu pestisidanya berlebihan untuk membuatkanku makanan? Kamu mau membunuhku ya? Sue, sebenarnya ada apa ini? Kakak Yunhai, aku salah. Aku akui, aku yang menyuruh orang menukar kotak makanannya. Aku hanya terlalu mencintaimu. Aku takut kamu direbut oleh Chen Jiayin, si udik dari desa ini. Kakak Yunhai, maafkan aku ya. Mulai hari ini, kamu tidak boleh menginjakkan kaki di rumah Gu lagi. Kerja sama grup Gu dan keluarga Yang. Semuanya dihentikan. Seret dia keluar. Kakak Yunhai. Jiayin. Yuan Bao. Maafkan aku. Aku sudah salah paham pada kalian. Yuan Bao, apa kamu mau memaafkan kakek? Kakek, Yuan Bao tidak marah kok. Paman Gu, kamu baik-baik saja? Yuan Bao khawatir sekali sama Paman. Aku baik-baik saja. Kalau bukan karena aku, kalian tidak akan difitnah. Yuan Bao, apa kamu masih mau bekerja sama dengan Paman Gu nanti?
Kerjasama itu dasarnya saling percaya. Kalau kepercayaan dasar saja sudah tidak ada, ya sudah, tidak usah saja. Dasar anak nakal. Kita sudah menyakiti hati Jiain dan Yuan Bao. Kalau kamu tidak mengejarnya, kamu tidak akan punya istri. Dan aku tidak akan punya cucu. Cepat kejar dia. Ayah, aku pergi sekarang. Cepatlah. Presdir Gu. Kami sudah menemukan jejak Yuan Bao dan Nona Chen. Apa katamu? Di mana mereka sekarang? Setelah mereka masuk ke dalam gua, mereka menghilang. Aku harus mencari mereka. Presdir Gu. Orang-orang yang kita kirim ke gua itu, tidak ada yang kembali. Kalau Anda pergi begitu saja, Nyonya dan Tuan tahu, mereka pasti khawatir. Aku harus menemukannya. Yunhai, kamu tidak boleh masuk ke sana. Ayah cuma punya kamu satu-satunya anak. Kalau kamu tidak kembali, keluarga Gu kita ini benar-benar tidak punya penerus lagi. Buat ini, ada sesuatu yang aneh. Lebih baik jangan pergi, ya. Aku harus menemukannya. Yunhai, siapa? Kok kamu di sini? Jiain, setiap hari bersamamu membuatku merasa sangat tenang. Masakanmu, setiap suapnya terasa penuh cinta. Aku ingin menjadi sandaranmu dan Yuan Bao. Bersama kalian, menghabiskan setiap hari di masa depan. Maukah kamu memberiku kesempatan ini? Hore, aku akhirnya punya ayah dan ibu yang menyayangiku.